Episode dimulai ketika Imli melihat altar pernikahan Aditya dan Malini. Seketika saja bayangannya tertuju pada pertama Aditya dan Malini. Pada saat itu dirinya juga menyaksikan secara langsung suaminya menikah lagi dengan wanita lain, dan sekarang lihatlah hal yang sama kembali terulang. Dirinya kembali harus menyaksikan pernikahan kedua Aditya, tapi bedanya kali ini Aditya dia sudah tidak berstatus sebagai suaminya lagi. Imli dia mengatakan dalam hatinya, tumpukan kayu itu adalah tumpukan kayu yang akan membakar dan menghancurkan hubunganku dengan Aditya. Akhir-akhir ini aku sudah melihat cintaku mati, dan sekarang apakah aku harus melihat kehancurannya juga? Mengapa aku harus mengalami rasa sakit begitu dalam seperti ini? Apa yang aku lakukan di sini? Aku harus pergi. Perlahan Imli dia melangkah mundur menjauh dari altar itu, lalu ketika sudah berbalik dia segera berlari menjauh. Imli dia sampai di ambang pintu rumah Tripati. Ketika akan kembali berlari, seseorang memanggilnya dan berhasil menghentikan langkahnya. Orang itu tak lain adalah Aparna. Dia mengatakan, "Kamu mau kemana Imli? Sebelum kamu pergi, kenapa kamu tidak mengucapkan selamat tinggal dulu kepada ibumu? Kenapa kamu harus melarikan diri? Jika kamu tidak bisa melihat pernikahan ini, maka hentikan pernikahan ini." Aparna dia memegang tangan Imli, lalu Imli dia mengatakan, "Tidak Bu, untuk apa aku menghentikannya? Dia tidak mau mendengarkanku lagi. Setiap saat yang dia lakukan hanyalah menghinaku saja. Dia menuduhku dengan berbagai macam tuduhan yang tidak benar." Aparna dia meneteskan air matanya. "Kalau begitu katakan yang sebenarnya kepadanya. Katakan padanya bahwa kamu hanya mencintainya saja. Tolong berjuang sekali lagi, lakukan itu demi ibumu, demi Dewi Sita dan sumpah ibumu ini. Tolong berjuanglah sekali lagi. Restu kami selalu menyertai dirimu Imli. Tolong hentikan pernikahan ini Imli. Hentikan anakku untuk membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Imli, tolong jangan pergi. Ini adalah kesempatan terakhirmu Imli, tolong." Imli menggeleng, dia memundurkan langkahnya. "Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini." Setelah mengatakan hal itu Imli dia pergi dari sana meninggalkan Aparna dengan tangisannya. Adegan beralih ke Aditya yang tengah melamun pangkaj. Dia mendekati Aditya, dia mengatakan, "Kenapa kamu menangis seakan kamu akan meninggalkan rumah ini? Aku tidak pernah menghentikanmu Aditya. Aku tidak pernah memaksakan nilai-nilaiku, impianku padamu. Aku tidak pernah memintamu untuk menjadi insinyur ataupun menjadi dokter. Aku tidak pernah memintamu untuk menikah karena aku memiliki kepercayaan diri dalam caraku dibesarkan. Aku memiliki keyakinan bahwa anakku mampu menahan diri dari membuat kesalahan, dan jika dia melakukan kesalahan dia akan belajar darinya. Hari ini kamu akan mengulangi kesalahan yang sama, tapi aku tetap tidak akan menghentikanmu. Apa yang akan aku katakan? Semua sudah dilihat dengan jelas melalui air matamu. Aditya, jangan dengarkan aku, jangan juga dengarkan ibumu, setidaknya perhatikan air matamu. Ini kesempatan terakhirmu Aditya." Setelah mengatakan hal itu Aditya dan Pangkaj dia melangkah pergi dari sana. Ketika sampai di lorong Aditya dia melihat Malini. Dia mendekat ke arah Malini dan mengatakan bahwa ada yang ingin dia bicarakan. Adegan beralih ke Imli yang sudah semakin jauh dari rumah Tripati. Imli dia menghentikan larinya ketika perkataan Aparna kembali terngiang dalam pikirannya. Imli dia mengatakan dalam hatinya, "Apakah ini benar-benar kesempatan terakhirku? Lihatlah aku melakukannya lagi. Aku ketakutan lagi. Ibu benar, aku bahkan belum mencobanya sekarang. Aku harus berjuang sekali lagi. Aku harus berjuang untuk terakhir kalinya demi hubunganku." Imli dia kembali berbalik arah. "Tapi apa yang akan aku katakan pada Aditya? Aku harus menelponnya." Imli mencari ponselnya, namun dia teringat ponselnya dirampas oleh Aryan. Adegan beralih ke Malini dan Aditya yang berada di kamar. Aditya dia mengatakan, "Aku sungguh minta maaf. Aku akan selalu ada di sisimu, tapi bukan sebagai suamimu." Perkataan Aditya tentu saja berhasil menusuk hati Malini. Malini dia mengatakan, "Kenapa kau meminta maaf Aditya? Seharusnya aku yang meminta maaf kepada Imli. Aku selalu menyalahkannya, padahal itu juga salahmu. Aku sangat mencintaimu sehingga aku lupa bagaimana caranya untuk bisa marah kepadamu. Apa yang salah denganku? Ketika suamiku memberitahuku bahwa dia sudah menikah, apa yang aku lakukan? Aku mengemas semuanya termasuk harga diriku lalu pergi ke rumah ibuku. Aku tidak mempertanyakan atau mempermasalahkanmu, aku bahkan tidak menantang keputusanmu. Tapi dimanapun aku berada saat ini semua hanya karenamu Pak Aditya Kumar Tripati. Meskipun sudah tahu kamu sudah menikah, tapi kamu tetap menikahiku. Setelah menikah denganku kamu jatuh cinta pada orang lain.
Kamu mengambil keputusan untuk menikahiku kedua kalinya dan setelah itu kamu juga yang meninggalkan tunanganmu yang sedang mengandung anakmu ini. Dan kenapa kamu pergi? Karena suasana hatimu sudah berubah. Apakah kamu serius? Malini memalingkan dirinya dari Aditya lalu Aditya dia mengatakan, dengar, aku tahu semua yang terjadi padamu itu sangat salah, tapi percayalah aku selalu berusaha melakukannya. Apa yang aku rasakan benar saat itu. Hentikan Aditya, teriak Malini yang berhasil menghentikan Aditya, berhenti berpura-pura. Aku muak, bagimu bekerja adalah salah satu ibadah dan bagiku itu adalah cinta dan aku tidak pernah merasa bingung apakah cintaku itu cinta yang murni atau hanya cinta persahabatan saja. Betapa bodohnya aku selalu menggapmu Tuhanku. Aku selalu memujamu Aditya. Aku dulu selalu menyalahkan orang lain atas kesalahanmu dan setiap hari aku selalu mencoba memahami dirimu dengan baik. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu tidak melakukan apa-apa. Dan jika tidak mau menerima kesalahanmu bahkan hari ini lalu kenapa aku harus menerimanya? Bukan hanya kamu saja yang merasakan rasa sakit Pak Aditya Kumar Tripati. Apakah kamu tahu sebesar apa rasa sakit yang aku alami? Aku merasakan begitu banyak rasa sakit setiap hari. Bahkan apakah kamu tahu berapa banyak batasan yang aku lewati untuk sampai ke sini? Malini menghela nafasnya. Pergilah Aditya. Kamu bebas mulai sekarang, kamu juga bukan suamiku, cintaku atau bahkan temanku. Mulai sekarang kamu tidak berarti apa-apa bagiku. Pergilah Aditya, pergi dan lakukan apa yang menurutmu benar. Aku akan baik-baik saja. Semua yang terbaik untukmu. Setelah Malini mengatakan hal itu Aditya dia pergi dari sana. Lakukan apa yang menurutmu benar Aditya dan aku akan melakukan apa yang menurutku benar, ucap Malini. Aditya dia berjalan berkeliling rumahnya mencari keberadaan Imli namun dia tidak menemukannya. Dia melihat Sundar dan menanyakan keberadaan Imli dan Sundar dia mengatakan mungkin Imli sudah pergi. Aditya dia menelpon Imli namun tidak diangkat. Aditya mengkona menelponnya lagi dan kembali tidak diangkat. Aditya dia memutuskan untuk mengirimkan pesan untuk Imli. Temui aku di kuil ujung jalan. Aku benar-benar ingin bicara denganmu. Aku akan menunggumu di kuil. Adegan beralih ke seseorang yang mengambil ponsel Imli. Orang itu tak lain adalah Aryan. Aryan dia juga membaca pesan yang Aditya kirimkan sesaat dia ingin mengembalikan ponsel milik Imli karena melihat pesan Aditya yang mengatakan dia ingin mengusaikan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka namun bayangan akan penderitaan Imli selama berada dalam rumah Tripati kembali terngiang dalam benak Aryan. Aryan dia mengingat dengan baik bagaimana Aditya dia menyakiti Imli seketika saja Aryan berubah pikiran dia tidak akan memberitahu Imli mengenai niat Aditya karena menurutnya Aditya tidak pantas untuk Imli yang jujur. Aryan dia menghapus pesan yang Aditya kirimkan. Di sisi lain Aditya dia melihat Imli sudah membaca pesannya, dia tersenyum dan segera pergi dari sana menuju kuil. Maaf Imli tapi kamu tidak bisa bersama pria ini. Aku tidak bisa menyelamatkan keluargaku dari kekejaman keluarga ini, tapi aku akan melindungimu. Aditya Kumar Tripati tidak pantas menerima kejujuranmu, pengabdianmu, cintamu, atau sesuatu yang terbaik di dunia ini, ucap Aryan. Adegan kembali beralih ke Imli yang semakin mendekati rumah Tripati. Aku ingin menghapus semua kesalahpahaman hari ini, dan Pak Aditya harus mendengarkanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghentikanku. Imli terus berlari namun dilihat oleh Anuja Chaturvedi. Dia tentu saja akan menghentikan Imli. Dia tidak akan membiarkan Imli merusak kebahagiaan putri kesayangannya. Ketika Imli tengah berlari sebuah mobil yang dipenuhi karangan bunga hampir menabraknya. Lalu Imli dia juga ditarik dan dimasukkan paksa ke dalam mobil itu oleh seseorang. Setelah Imli masuk orang itu mengunci pintu mobilnya. Buka pintunya. Seseorang buka pintunya, teriak Imli namun tentu saja tidak ada yang mendengarnya. Imli terus saja berteriak namun karena mobil itu juga dipenuhi karangan bunga tentu saja tidak akan ada yang melihat ataupun mendengarnya. Tidak akan ada yang membantumu hari ini Imli, sampai pernikahan ini selesai kamu akan tetap berada di dalam, ucap Anuja Chaturvedi. Imli dia berusaha keluar, dia mencari kunci mobilnya dan ketika tidak ditemukan dia memiliki ide menggunakan jepitnya namun tetap tidak berhasil. Seseorang tolong dengarkan suaraku. Pernikahan ini tidak bisa terjadi, keluarkan aku dari sini. Seseorang dengarkan aku, Imli dia menangis dan terus berteriak, Aditya, teriak Imli.
Di sisi lain Aditya seakan merasakan Imli memanggilnya, jadi dia memutuskan untuk segera pergi ke kuil dan menunggunya di sana. Adegan kembali beralih ke Imli. Dia berusaha meminta tolong kepada setiap orang yang melewati mobil itu, namun tidak ada yang mendengar Imli. Bahkan Aditya dia juga melewati mobil itu, namun dia tidak melihat Imli di sana, dia hanya melewatinya saja. Adegan beralih ke keluarga Tripati yang mendebatkan Imli Aparna. Dia sangat mencemaskan Aditya dan Imli yang masih saling mencintai. Dia takut jika pernikahan ini terjadi maka Imli ataupun Aditya akan hancur, namun bibi Aditya mengatakan kita tidak bisa membatalkan pernikahan ini begitu saja. Jangan lupa Imli, dia sudah bersama dengan Aryan, mereka saling mencintai atau tidak aku tidak tahu, tapi nyatanya sekarang mereka tinggal bersama dan lagi pula Nyonya Caturvedi dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk pernikahan ini. Jika dia marah dan meminta kita mengganti uangnya, lalu apa yang akan kita lakukan? Pankaj mengatakan jika masalahnya hanya ada pada uang maka dia akan siap menggadaikan rumah ini demi Aditya. Haris yang merasa sudah memberikan surat rumah itu kepada preman kemarin menentang Pankaj ya, karena jika Pankaj menggadaikan rumah ini dia akan mencari suratnya dan semuanya akan terbongkar. Rupali dia mengatakan kita harus menunda pernikahan ini, namun ibunya mengatakan pernikahan ini bukan lelucon Rupali. Jangan lupa sekarang Malini sedang mengandung anak Aditya dan Aditya sendiri yang menginginkan pernikahan ini dan Imli dia sudah menandatangani surat cerai itu. Jika mereka ingin berpisah, lalu kenapa kita harus melakukan drama ini? Adegan beralih ke Malini yang berada di kamar. Perkataan Aditya tadi masih terngiang dalam benaknya. Malini dia menutup telinganya seraya mengharap suara Aditya tidak kembali terngiang dalam pikirannya. Sekian sinopsis Imli kali ini. Maaf jika banyak typo dalam penulisan sehingga membuat kata-kata juga menjadi kurang jelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Sobat Boli.